Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2976 Pendahuluan. Merefleksikan bintang-bintang, Ye Chen datang ke Siwandasan lagi, dan kemudian ke tanah terbuka, di mana dia dan Kaisar Semu Surga terlibat dalam pergolakan ruang dan waktu sebelumnya. Hari ini, masih berantakan. Berdiri di sini untuk melihat, samar-samar Anda dapat melihat aliran turbulen, dan samar-samar Anda dapat melihat orang-orang dalam aliran turbulen. Tidak masalah ketika Anda datang ke sini, Anda dapat melihat aliran turbulen di sini. Dia tahu sebelumnya bahwa aliran turbulen sedang bergerak, dan alasan mengapa dia memilih tempat ini adalah karena itu adalah simpul ruang dan waktu, dan dia ingin memasuki aliran turbulen dari simpul ini. Ini adalah metode yang dia pikirkan. Selama dia bisa memasuki kembali arus turbulen, ada cara untuk mengeluarkan Kaisar Semu. Metode ini membutuhkan banyak upaya, dan masih belum diketahui apakah itu benar-benar dapat dicapai. Aku menemukan caranya. Fuya tiba lebih dulu, jatuh dari langit. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jawab Ye Chen dengan santai, masih melihat aliran turbulen, ruang terdistorsi, bukan bentuk tetap. Waktu juga terdistorsi, tidak ada konsep waktu, kekuatan waktu ruang dan ruang setengah waktu, aneh dan indah. Mata Fuya berbinar, penuh harapan. Jangan tinggal di dunia ini, mundurlah. Kata Ye Chen, lingkaran cahaya menyebar dari tubuhnya, dan itu adalah kekuatan lembut yang mendorong Fuya keluar dari dunia ini, sampai dia jatuh ke gunung di kejauhan. Kemudian, dia berdiri diam dan merentangkan tangannya. Kekuatan waktu di tangan kirinya vertikal dan horizontal, dan kekuatan ruang di tangan kanannya berevolusi. Waktu berubah menjadi pedang, dan ruang berubah menjadi pisau. Tidak masalah pisau atau pedang, tidak ada yang bisa melihatnya, karena itu adalah kekuatan yang tidak terlihat, hanya mereka yang mengerti ruang dan waktu yang bisa melihatnya. Bersenandung. Zeng. Pisau ajaib ruang berdengung, pedang peri waktu berdentang, ruang terdistorsi, waktu juga terdistorsi, menusuk dan menusuk, seolah-olah ada guntur yang memusnahkan dan kilat yang merobek. Sepotong langit dan bumi itu dalam kekacauan dalam sekejap. Setidaknya dari sudut pandang Fuya, itu kacau. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya ketika dia sadar, dia akan tercabik-cabik menjadi abu. Bahkan tubuh suci Ye Chen ditarik keluar oleh kekuatan tak terlihat. Selokan darah. Ye Chen masih berkumpul, ruang dan waktu bergetar, dan tubuh sucinya bergetar. Apa yang dia lakukan? Gu Santong juga datang dan mendarat di puncak gunung tempat Fuya berada. Bersamanya, ada Taoist Tair. Aku tidak tahu. Fuya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia hanya bisa samar-samar melihat pisau di tangan kanan Ye Chen, yang diubah menjadi pisau dengan kekuatan ruang dan waktu. Adapun pedang waktu, dia tidak melihatnya. Orang yang tidak memahami hukum waktu tidak dapat dilihat oleh siapapun, termasuk Gu Santong dan Tai Er, yang kekuatannya terlalu halus. Ada lebih banyak orang yang datang, Master Simingsing, Tai Bai Jinsing, dan Taoist Tai tidak berani terlalu dekat, dan mendarat di puncak pegunungan sekitarnya, melihat sejauh mungkin. Dentang. Ketika semua orang menonton, mereka tiba-tiba mendengar suara benturan logam. Itu adalah Ye Chen, yang menghantam pedang ajaib ruang dengan pedang peri waktu, berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menciptakan kembali aliran ruang dan waktu yang bergolak, bahkan jika itu hanya celah. Sayangnya, dia berpikir terlalu sederhana. Ketika pedang waktu abadi bertabrakan dengan pedang ruang ilahi, memang benar ruang dan waktu bergolak, tetapi tidak ada turbulensi. Kapan? Dentang. Paong. Setelah itu, suara seperti itu tidak sering terdengar. Ye Chen memegang pedang peri ruang waktu di satu tangan dan pisau ajaib ruang waktu di tangan lainnya, berbenturan lagi dan lagi, alam semesta menjadi lebih kacau, ruang dan waktu juga gelisah, dan masih belum ada turbulensi. Tidak hanya itu, dia juga mengalami reaksi balik, setiap kali dia terbentur, darah meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya yang seharusnya merah padam menjadi pucat. Dengan cara ini, hari berlalu dengan tenang.
Baru pada malam hari dia menarik kekuatan gaibnya, duduk bersila, dan menghapus potensi serangan balik dengan kekuatan ruang dan waktu. Mudah untuk dipikirkan, tetapi sangat sulit dilakukan, seperti seseorang, jauh di dalam kegelapan tanpa batas untuk cahaya sekecil apapun, semuanya perlu dijelajahi. Di tengah malam, dia bangun lagi. Lalu, terdengar suara benturan logam. Setelah 2 hari, masih belum ada hasil. Apa yang kamu lakukan? Semakin banyak orang datang, semuanya bingung. Kekuatan supernaturalnya berada di luar pemahaman kita. Suara nyaring itu membuat jantungku berdebar. Aku pasti sedang mencoba sesuatu. Ada diskusi terus-menerus di setiap puncak gunung, dan Ye Chen muntah darah berkali-kali. Ada begitu banyak kali, tubuh suci itu meledak, dan orang-orang yang menonton terkejut. Retakan. Saat berbicara, suara garing tiba-tiba terdengar. Melihat Ye Chen, pedang waktu abadi dan pedang ruang ilahi di tangannya hancur bersama, mungkin karena berkat kekuatan ruang dan waktu, keduanya hancur. Di langit dan bumi itu, guntur dan kilat tiba-tiba menyambar. Segera, pada titik di mana pedang bertabrakan, sebuah pusaran muncul, beberapa menjadi lebih kecil dan lebih besar, dan berputar sangat cepat, dengan kekuatan waktu, kekuatan ruang, dan waktu yang terjalin dengan kekuatan setengah. Ruang dan waktu, menelan pusaran kekuatannya masih terlalu kuat untuk dilawan, dan Ye Chen sama, langsung ditelan ke dalam pusaran. Apa itu? Melihat pusaran itu, hati semua orang bergetar. Para tetua menyipitkan mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa itu, dan juga sepertinya tahu mengapa begitu banyak kaisar semu menghilang sebelumnya. Pasti ada pusaran air, yang lebih besar dari yang baru saja dibuat Ye Chen. Termasuk Ye Chen, tidak ada seorang pun terhindar. Engah. Ada darah dalam aliran turbulen, dan Ye Chen masuk, tetapi kebetulan Ren Wang Fei datang, dan dia memukul papan dengan kepalanya, betapa kerasnya tubuh suci itu. Seperti memukul pelat baja. Ketika tiba, Raja Rakyat bahkan tidak melihat apa yang dipukul, dan dia pingsan. Sialan, kenapa kamu kembali lagi? Raja Chujiang lewat dengan ekspresi heran. Terlalu banyak kaisar semu yang lewat juga memiliki ungkapan ini. Aku di sini untuk menjemputmu. Kata Ye Chen, melihat sekeliling aliran yang bergolak, dia bisa melihat sosok-sosok terbang, terlalu banyak kaisar Zun tua berambut abu-abu. Terlalu banyak kaisar Zun tua dihantui oleh kematian, kecepatan waktu alirannya berbeda, mungkin ratusan tahun telah berlalu di sini, dan umurnya selalu hilang. Jika ada penundaan yang lebih lama, banyak kuasi kaisar mungkin akan mati karena usia tua. Mata Zundi berbinar saat mendengar kata-katanya. Ye Chen tetap diam, menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk menyelimuti tubuh Museng, dan hukum ruang dan waktu di sekelilingnya terjalin. Dengan cara ini, dia dapat berdiri kokoh di arus yang bergejolak dan tidak tersapu oleh arus turbulen. Pada adegan ini, mata Zundi diluruskan, apakah orang ini memahami ruang dan waktu? Dia tidak hanya dapat memasuki kembali aliran ruang dan waktu yang bergejolak, tetapi dia juga dapat berdiri teguh dalam aliran yang bergejolak. Ketika dia keluar lebih awal, apakah dia mendapatkan keberuntungan yang menantang surga di surga? Ye Chen bergerak lagi, untaian hukum ruang dan waktu terbang keluar dari tubuh, menjalin untaian-untaian, menenun menjadi jaring ikan, jenis jaring ikan yang digunakan untuk menangkap ikan. Jika aliran ruang dan waktu yang bergejolak seperti sungai, maka kaisar semu yang terperangkap di sini akan menjadi ikan. Jika jaring ruang dan waktu dilemparkan, banyak dari mereka dapat ditangkap. Faktanya, Ye Chen telah menangkap satu, dan itu adalah Kaisar Kerasuci, yang terbang sangat cepat sehingga dia dihentikan oleh jaringan ruang waktu Ye Chen dan membawanya ke sisinya. Selamat tinggal, aku sangat senang melihatmu. Kaisar Kerasuci menyeringai. Aku juga sangat senang. Ye Chen membuka celah dengan pisau ruang waktu, dan memasukkannya ke Kaisar Kerasuci. Ledakan. Samar-samar, ledakan yang mengejutkan terdengar, seolah-olah sebuah batu besar telah menabrak gunung, menyebabkan puncak gunung itu runtuh. Itu benar, Kaisar Kerasuci adalah batu itu, dan itu menabrak gunung, dan itu benar-benar runtuh. Namun, dia benar-benar kembali ke surga. Ye Chen samar-samar bisa melihat melalui aliran yang bergolak. Mata Ye Chen cerah, metode ini memang bisa dilakukan. Sudah selesai. Kaisar Zun yang lewat bertanya ragu-ragu. Selesai. Kata Ye Chen sambil tersenyum, dan melemparkan jaring lagi, menangkap lebih dari selusin kaisar semu,
memotong retakan yang bergolak, dan membuangnya, seperti melempar kulit semangka, bengkok tua. Setelah itu, gambarnya sangat eye-catching. Kaisar ke-10 dari Great Chu, sedang dalam rotasi, seperti seorang nelayan sedang memancing, membawa jaring ruang waktunya, melemparkannya, dan tujuannya cukup baik, kurang lebih, akan ada panen, tangkap satu tentu. Dan semua kaisar semu, terlepas dari pria dan wanita, terlepas dari kaisar dan jenderal, semuanya telah menjadi ikan, siapa peduli siapa yang menjadi milik mereka, siapa peduli seberapa cepat Anda berlari, tangkap mereka terlebih dahulu dan katakan, "Urin." Itu adalah sarang ikan besar lainnya, dan Ye Chen menangkap ratusan dari mereka, dan Raja Cujiang ditekan di bagian bawah. Dia sangat malu, dan Zundi, yang berada di atas, juga sangat malu. Ye Chen tidak menunda, menggaruk retakan dengan santai, melemparkannya dengan santai, seluruh rangkaian gerakan, tanpa rasa ketidaktaatan. Pada hari ini, langit cukup hidup. Saya selalu mendengar gemuruh ketiadaan, selalu melihat retakan dalam ketiadaan, dan kemudian, akan ada satu demi satu sosok malu yang jatuh dari retakan, atau jatuh ke pegunungan, atau jatuh ke lautan bintang, suaranya dari bang-bang, satu demi satu, para biksu yang mendengarkannya mengira itu adalah invasi lain dari wilayah asing, ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa Zuntian Zundi yang telah menghilang sebelumnya. Leluhur tua, kepala sekolah, Tuan Suci. Panggilan tidak ada habisnya, setiap orang datang satu persatu, dan segera sekelompok besar orang berkumpul, menghilang selama setahun, dan akhirnya kembali. Ini benar-benar kamu. Underworld Emperor menghela nafas, dalam waktu sesingkat itu, dia menyadari hukum ruang dan waktu, tidak hanya dapat dengan paksa memasuki aliran ruang dan waktu yang bergejolak, tetapi juga secara paksa membuka celah aliran turbulen, Ye monster bawaan Chen, bahkan kaisar sendiri di luar jangkauan. Daozu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi matanya dipenuhi kelegaan. Saya harap selama periode waktu ini, tidak akan ada kaisar agung dari Outland. Kemana harus pergi? Dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, Ye Chen masih menebar jaring, menangkap satu kelompok dan mengirim satu kelompok. Dapat dilihat bahwa orang-orang tua itu meneteskan air mata. Sudah ratusan tahun, dan tidak perlu tinggal di hantu ini. Tempat ini sangat menjijikkan. Ini adalah penyelamatan yang agak memakan waktu, surga begitu besar, lebih dari 90% kekuatan tempur puncak ada di sini, dan ada begitu banyak orang, bukankah itu memakan waktu? Beberapa kuasi kaisar berkulit gelap. Pria itu, Ye Chen, sangat lembut dengan Zundi, tetapi jika menyangkut pria seperti mereka, dia sederhana dan kasar, baik melempar atau menendang, cukup kuat. Ada terlalu banyak kaisar semu yang pada dasarnya dalam keadaan malu setelah kembali ke surga. Mereka yang tidak terluka oleh turbulensi ruang dan waktu dilumpuhkan oleh Ye Chen. Kesibukan langit, kedua kaisar, Tianming dan Ming, tidak menonton. Apa yang dilihat oleh kedua kaisar adalah alam, sebuah alam yang disebut alam berkabut, di mana ada pilar sihir hitam pekat yang menembus langit dan bumi. Ada formasi kaisar surgawi yang menutupi makhluk abadi, diselimuti kabut, menutupi dunia gelap. Ada juga setan surgawi yang mengirim kepala orang ribuan mil jauhnya. Kalimat inilah yang ingin dikatakan oleh kedua kaisar. Melihat tingkat pilar sihir, itu tidak lebih dari kaisar tingkat menengah paling banyak. Dengan Ye Chen duduk sebagai penanggung jawab, surga dapat menanganinya sepenuhnya. Ledakan. Ketika saya melihatnya, tiba-tiba ada ledakan. Suara ledakan ini membuat kedua kaisar mengangkat kepala mereka secara terbuka, iblis surgawi tidak melihatnya, dan mereka semua melihat ketiadaan. Ketika Anda memasuki mata Anda dapat melihat awan dan kabut, kemegahan, sinar cahaya yang indah, terjalin dan berkembang, membentuk air terjun galaksi, dengan ilusi penglihatan kuno, dan suara gemilang dari Tao yang halus, seolah-olah ada semacam eksistensi yang akan menerobos belenggu. Namun, hanya kaisar yang bisa mendengar suara itu. Dan penglihatan itu hanya bisa dilihat dengan jelas oleh Kaisar Agung. Pada saat yang sama, kedua kaisar melihat ke samping dan saling memandang. Apakah ada seseorang di surga yang ingin menjadi seorang kaisar? Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 11 Februari tahun 2020. Saya sudah 2 hari tidak ke sini, saya akan membalas pesan semua orang secepat mungkin. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2977 pertanda Kaisar. Itu pertanda munculnya Kaisar.
Melihat penglihatan itu, mata kedua kaisar itu dalam, dan mereka tidak akan pernah mengakuinya salah. Sebelum berkhotbah, ada penglihatan ini. Oleh karena itu, bukan kebetulan, seseorang akan menjadi seorang kaisar. Namun, jika ada kecelakaan, sulit dikatakan. Ada berbagai macam variabel di era perubahan cara kaisar. Dalam hal ini, Ye Chen adalah contoh berdarah sebelum dia memukul Dacheng untuk kedua kalinya. Ada juga penglihatan yang belum pernah dilihat dunia, yang merupakan tanda Dacheng. Sayangnya, Ye Chen dikalahkan, dan dia tidak mencapai kesuksesan besar Ekaristi, hanya karena perubahan, hanya karena variabel, pengetahuan lintas ruang dan waktu, sehingga dia yang seharusnya mencapai kesuksesan besar tidak hanya terluka parah, tetapi juga jatuh dari gerbang kesuksesan besar. Sekarang, meskipun ada visi kaisar, yang dapat menjamin bahwa kesalahan Ye Chen tidak akan terulang, perubahan apapun dapat terjadi. Variabel apapun dapat muncul, misalnya, pengetahuan terkutuk melintasi ruang dan waktu. Wajah kedua kaisar itu tidak terlalu cantik. Akhirnya urutannya dibalik. Jika Ye Chen mencapai kesuksesan besar terlebih dahulu, dan kemudian muncul dari dunia manusia sebagai seorang kaisar, dia pasti akan dapat menstabilkan posisi surga, tetapi jika seseorang membuktikan Tao terlebih dahulu, maka arti dari tempat ini akan sangat berbeda. Aku kembali, akhirnya aku kembali. Ini lebih baik untuk surga. Sialan, sudah berapa tahun berlalu? Di langit berbintang di surga, ada cukup banyak teriakan dan jeritan, dan mereka semua adalah orang-orang yang kembali dari pergolakan, karena aliran waktu berbeda, terlalu banyak orang yang tua, dan terlalu banyak orang yang menangis. Ruang dan waktu bergolak, sangat menjijikkan. Di gerbang Tianxuan, Fuya telah mengintegrasikan banyak hal sebelumnya ke dalam kesadaran spiritualnya, dan menceritakan semua puncak yang kembali, termasuk pemberontakan suku prasejarah, 8 kaisar yang datang, dan 6 dunia manusia yang tewas dalam pertempuran. Apakah ada hal lain seperti itu? Tetapi semua orang yang mendengarkan masalah ini, apakah mereka dari Dacu, Xuan Huang, atau Neter, semuanya mengerutkan kening secara kolektif, tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun ketika mereka terjebak dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak, begitu banyak perubahan terjadi di bintang-bintang langit, ada kekacauan, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya dari surga dimakamkan. 5 kaisar iblis surgawi turun, Ming Jue tewas dalam pertempuran, Baizi tewas dalam pertempuran, dan 6 dunia manusia mati dalam pertempuran. Jadi bagaimana jika dia berkorban kepada Kaisar Heipao tragis, mereka harus bersyukur bahwa 10.000 alam masih ada, tetapi harga keberadaannya tragis. Siapa itu? Siapa itu? Kaisar dunia bawah menyipitkan matanya sedikit, memindai seluruh langit. Setiap kali seorang kaisar ratifikasi dikirim kembali, dia akan memeriksa satu persatu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, apa yang dia cari untuk. Wajar jika menemukan bakat yang akan membuktikan Tao. Sejauh ini, dia masih belum tahu siapa yang akan bersaksi, Kaisar Umum. Dengan kata lain, Kaisar semu puncak manapun di surga, termasuk Hong Huang, adalah mungkin. Dia mencarinya, dan Daozu juga mencarinya. Kedua kaisar melihat ke seluruh dunia manusia, bahkan 5 area terlarang, kota tanpa air mata yang tersembunyi dalam ketiadaan, klan abadi, tanah kuno para dewa pemakaman, dan reruntuhan Tianzun. Namun, tetap tidak dapat menemukannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan fluktuasinya begitu besar sehingga seperti guntur abadi, mengguncang seluruh langit kecuali Daozu dan Hades, kecuali mereka yang berada dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak, semua orang yang berdiri diam tidak berdiri kokoh. Pada saat itu, kedua kaisar yang masih melihat dunia manusia memutar mata mereka ke atas, dan wajah mereka sedikit terangkat, seolah-olah mereka tahu dari mana guntur itu berasal, karena mereka tahu bahwa kedua kaisar itu memiliki ekspresi termenung. Perlahan berkembang menjadi semacam ekspresi yang disebut bingung. Orang yang akan membuktikan Tao ada di jalan Taiko. Daozu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan dia sepertinya bertanya pada Kaisar Ming. Suara guntur datang dari jalan Taiko. Pantas saja saya belum menemukannya di dunia manusia. Sekarang sepertinya lelaki itu sama sekali tidak ada di surga, tetapi lelaki surga di jalan kuno. Jika dia ingin menjadi kaisar, akan ada tanda-tanda aneh di surga, karena dia makhluk surgawi, dalam tubuh mereka, berasal dari dunia manusia. Di Huang masih cantik. Kaisar dunia bawah tanpa sadar berkata, itu pasti bukan mereka.
Pertanda dari tubuh suci yang membuktikan Tao dan menjadi kaisar adalah penglihatan dari 8 naga. Mengapa? Apakah kamu melihatnya? Kaisar Ming mengangkat alisnya dan melirik ke arah Daozu. Saya belum pernah melihat baris kedua dari tubuh suci untuk membuktikan Tao, tetapi saya beruntung telah melihat baris pertama dari tubuh suci untuk menjadi kaisar. Dia pernah menunjukkan gambar kuno itu kepada saya, kata Daozu dengan santai. Hal yang sama adalah tubuh suci kuno, visi menjadi seorang kaisar, warnanya mungkin berbeda, tetapi bentuknya harus sama, dan tanda urat kedua dari tubuh suci juga harus menjadi 8 naga. Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Mengetahui bahwa wanita yang dimaksud Hong Jun adalah permaisuri Tianting kuno, karena itu adalah gambar kuno yang dia wariskan. Itu pasti benar, dia percaya tanpa syarat. Bukan Kaisar Huang dan Hong Yan. Apakah ada orang ketiga dari surga di Jalan Taiko? Ada 2 kemungkinan. Pertama, itu adalah sisa dari jutaan dewa dan Jenderal Kaisar Zun. Pergi ke Jalan Taiko. Pahlawan melihat hal yang sama. Kedua kaisar, Anda dan saya, mengklarifikasi sesuatu, dan mereka semua diam-diam merasa lega. Tidak masalah jika orang yang akan menjadi kaisar tidak ada di surga. Dengan cara ini, dunia manusia masih memiliki kesempatan untuk bernafas. Tahun-tahun selama periode ini akan menjadi periode waktu yang berharga. Tunggu sampai Ye Chen untuk mencapai kesuksesan besar, dan menunggu surga benar-benar menstabilkan posisi mereka sebelum seorang kaisar baru muncul. Tatanan ini adalah yang paling sempurna. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, penglihatan tentang tanda ilusi kaisar telah menghilang, membuktikan bahwa pria di Jalan Taiko telah memprovokasi malapetaka kaisar, dan hanya suara guntur yang bergema. Adapun apakah dia dapat membuktikan Tao, itu tergantung pada nasib baik ya, itu juga bisa menghilangkan tekanan pada Di Huang dan Hong Yan. Tebakan kedua kaisar benar, orang yang memprovokasi Di Jie memang berada di Jalan Taiko, dan itu memang bukan Di Huang dan Hong Yan, melainkan manusia surgawi tanpa kepala. Ledakan. Gemuruh. Saat ini, Jalan Taiko tidak semeriah biasanya, langit dan tanah penuh dengan sosok yang melarikan diri, termasuk iblis surgawi, iblis jahat, dan Dacheng Sein fisik dari cabang pertama. Secara alami, itu juga termasuk Kaisar Huang dan Hong Yan. Pantas saja mereka seperti ini, hanya saja pria tanpa kepala itu juga berlarian di langit, dan dia baik-baik saja berjalan mondar-mandir, tapi yang menakutkan adalah dia menghadapi lautan guntur. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, dia masih bingung dan tidak sadarkan diri, tetapi dia memiliki alam bawah sadar yang sangat termotivasi, yaitu kemanapun dia pergi, Di Jie Leihai akan mengikutinya. Sialan. Kaisar Iblis Surgawi mengertakkan gigi dan memukulinya dengan keras. Makhluk surgawi tanpa kepala itu tanpa sadar membuka kesengsaraan ilahi Dao Kaisar. Dan ada juga Kaisar Iblis Surgawi, yang tubuhnya runtuh setelah diretas. Sialan. Emodi juga berteriak dengan marah, meninju dan memukul, dan ibunya meninggal. Ada begitu banyak orang dan tumpukan sebesar itu, kamu berani membuka Kaisar. Setelah malapetaka, aku akan membunuhmu. Baris pertama Dacheng menjadi tubuh suci, dan wajahnya juga muram. Mereka bisa menahan malapetaka biasa, tetapi malapetaka Kaisar berbeda. Bukannya mereka tidak bisa berjalan di bawah, tapi itu semacam tabu eksklusif untuk baris pertama. Jika Anda menderita terlalu banyak malapetaka dari Kaisar dan Dewa, batas suksesi darah akan dihancurkan, dan tidak akan pernah dibuka lagi. Dibandingkan dengan mereka, Second Pulse tidak memiliki batasan seperti itu. Oleh karena itu, kedua urat tubuh suci memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini kejutan. Si cantik tersenyum datar. Meskipun metode pelariannya sangat beruntung, itu juga berantakan. Ada banyak tanda guntur di tubuh suci, yang semuanya dibelah oleh Kaisar. Setiap selokan darah adalah dihantui oleh guntur Kaisar. Pernapasan dapat melarutkan asal mula tubuh suci, dan sangat sulit untuk disembuhkan, dan dia tidak berani menahan guntur kesengsaraan semacam itu. Di Huang tidak berbicara, tetapi ekspresinya sangat malu. Pria tanpa kepala itu, rekan seperjuangan mereka yang baik, gila, jadi dia tidak mengakui kerabatnya, dan jika dia benar-benar melihat siapa yang akan membunuhnya, iblis surgawi, iblis jahat, dan tubuh suci Dacheng baris pertama adalah menyerah, dan dia dan Hong Yan tidak jauh lebih baik, dalam perang sebelumnya, mereka bercampur menjadi satu. Penggoda itu, yang bahkan tidak menyapa, datang dan membuka perampokan Kaisar, dan semua orang lengah. Melihat pria tanpa kepala itu, bagaimanapun juga dia tidak memiliki kepala,
dan saya tidak tahu seperti apa ekspresinya, tetapi dia sebagian besar tumpul. Dia juga penguasa langit tanpa kepala, memegang kapak perang hitam pekatnya di depan malapetaka Kaisar Leihai, berlarian, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak. Terlihat dari sini bahwa dia sangat energi saat itu, dan dia pasti berbakat yang bisa melakukan banyak hal. Bahkan ketika dia dalam keadaan linglung, dia tidak lupa melakukan penipuan. Di alam bawah sadarnya, sebenarnya ada yang sangat hati gelisah tersembunyi. Engah, engah, engah. Di tengah suara gemuruh, banyak kabut darah melonjak. Iblis surgawi dan yang lainnya cukup sengsara, Kaisar Besar dapat melarikan diri, dan tubuh suci Dacheng dapat terbang menjauh, tetapi tentara iblis dan jenderal di bawah Kaisar tidak seberuntung mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang tanpa kepala berjalan sepanjang jalan, kecuali Kaisar Agung dan tubuh suci Dacheng, pada dasarnya tidak ada makhluk hidup. Baik Kaisar Besar maupun tubuh suci Dacheng tidak berani melawan Kaisar, apalagi mereka tentara udang dan jenderal kepiting. Kerja bagus gelombang ini. Di langit yang jauh, Di Huang dan Hongyan sudah menetap, sehalus Di Huang, mereka semua ingin mengarang kalimat seperti itu, sejak mereka datang ke Jalan Taiko, karena mereka melihat orang tanpa kepala, mereka bertiga pada dasarnya dikejar dan dipukuli. Atau mereka tanpa kepala orang itu luar biasa, dan akhirnya bangga untuk sementara waktu, begitu banyak Kaisar Agung, begitu banyak tubuh suci Agung, dikejar-kejar di langit olehnya sendirian, gambarannya tidak terlalu menggoda. Desahan adalah desahan, tapi masih ada harapan. Orang tanpa kepala bukanlah kaisar, mereka dapat membunuh makhluk tertinggi, jika mereka membuktikan Tao, maka tidak apa-apa, jika mereka dapat membentuk kembali kepala mereka, situasi mereka akan lebih baik. Premisnya adalah dia bisa selamat dari malapetaka kaisar. Ledakan, gemuruh, Jalan Taiko ramai, begitu pula bintang-bintang. Karena kesengsaraan kaisar itu, seluruh langit berbintang bergetar. Gerakan ini lebih besar dari yang sebelumnya. Poni yang sering terjadi seperti lonceng kematian. Belum lagi para junior, bahkan puncak yang terkuat pun bisa merasakan jantung berdebar. Jantung bergetar lagi dan lagi. Ada firasat buruk. Raja manusia bergumam pada dirinya sendiri, memandang Chang Miao, tetapi ada beberapa batasan, apa yang dilihatnya hanya kabur, dan dia, yang tahu segalanya, menjadi buta. Seperti kaisar, seperti dewa jenderal, seperti Yan Luo, mereka semua melangkah ke langit berbintang, yang bisa dianggap berpatroli, gemuruh hari ini terlalu tidak normal, mungkin akan ada kaisar yang datang. Melihat langit berbintang yang luas, gambarnya agak buruk, karena getaran gemuruh, banyak langit berbintang runtuh, bergetar dari waktu ke waktu, dan jatuh saat mereka berjalan. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Langit berbintang. Sangat kacau, tidak heran. Jangan hancurkan Jalan Taiko. Gumam Kaisar Ming, meskipun dia tidak bisa melihat Jalan Taiko, dia bisa membayangkan pemandangannya. Itu menjadi terfragmentasi, dan mungkin runtuh. Jalan kuno hancur, dan jalan menuju banjir kuno akan rusak. Jika ingin melanjutkan, jika ingin menyusun ulang akan sulit. Pekerjaan teknis seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kaisar atau kaisar. Kaisar. N. Episode 2978 Satu Sekolah dan Tiga Kaisar. Ruang dan waktu bergejolak, Ye Chen masih begitu berdedikasi, membawa jaring ruang waktu, melemparkannya, meraih satu persatu, dan menyelamatkan Zundi yang terguling. Proses ini memang memakan waktu. Seiring waktu, Ye Chen, tubuh suci, juga menjadi kejam, menjalin jaringan ruang waktu yang sudah besar menjadi jaringan yang lebih besar, dan cukup cepat untuk menangkap ratusan. Sial, santai saja. Di jaringan ruang waktu, lelaki tua itu bela, dan ada ratusan orang di jaring, dan dia ditekan di bagian bawah, wajahnya memerah, dan lelaki tua itu di atas top, itu sangat emosional, dan dia mengerahkan banyak tenaga, sehingga Zundi di bawah tidak bisa bernapas. Ye Chen mengabaikannya dan membuangnya dengan santai. Saat jaring dikumpulkan kembali, ada Lord Long yang dalam kondisi buruk. Dari kelihatannya, dia menderita serangan balik terhadap Wu Fa. Memahami ruang dan waktu hanya bermain-main dengan kehidupan. Kata Tuan Long dengan sungguh-sungguh. Dia telah mengalami pergolakan selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu berapa kali dia diledakkan. Lagi pula, dia bukan kaisar naga dari Taiksu. Tidak hanya ingatannya yang tidak lengkap, tetapi bakatnya juga tidak lengkap. Tidak dapat memahami, ada Long Wu yang lebih buruk darinya, setengah dari tubuhnya telah diledakkan.
Terlihat bahwa keluargaku adalah anak ke-9. Tanya Ye Chen. Sudah lama. Mungkin, aku sudah keluar. Aku ingin tahu, menantu perempuanmu peringkat berapa, tinggi. Jangan membuat masalah, itu pasti berat. Omong kosong, itu pasti dada, lingkar. Banyak orang tua, mengobrol tanpa henti, meskipun dipasang di jaringan ruang waktu, mereka gelisah dan tidak jujur, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu rasa malu. Ye Chen tidak menanggapi, dan merobek retakan dalam aliran turbulen. Dia tidak membuangnya satu persatu, tetapi menendangnya satu persatu. Bukan urusanmu siapa nama menantu perempuanku. Setelah mengirim mereka pergi, Ye Chen melempar jaring lagi. Zundi yang lebih tua dikirim kembali ke surga. Terlihat bahwa keluargaku adalah yang ke-9. Setiap kali dia menyelamatkan satu batch, dia akan menanyakan pertanyaan terakhir, pasti ada seseorang yang telah melihat begitu banyak Zundi dalam turbulensi. Hal yang memalukan adalah tidak ada yang melihat Yaochi baru-baru ini. Ye Chen sedikit mengernyit, dan mengorbankan kesadarannya. Namun, begitu kesadaran keluar, ia terhapus oleh turbulensi. Kekuatan di dalamnya terlalu aneh, dan indera spiritualnya tidak berguna. Dia mencoba beberapa kali, tetapi menghilang tanpa bisa dijelaskan. Baru setelah dia bergabung dengan ruang dan waktu dalam indera spiritualnya dia bisa memperpanjangnya. Namun, ruang lingkup intipnya sangat terbatas, dan turbulensi ruang dan waktu terlalu besar, sulit baginya yang memahami ruang dan waktu untuk melihat segalanya, apalagi menemukan 9 orang tuanya. Benar-benar keluar. Ye Chen bergumam, memberikan tebakan seperti itu. Tebakan ini sangat bisa diandalkan, tapi tebakan saya salah. Seluruh orang masuk. Ye Chen tidak mengetahuinya, dan masih menelepon untungnya. Tablet Giok Yuanshen milik Jining Suang masih ada di sana, tetapi tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang di langit masih bergoyang bolak-balik. Seseorang menyeberangi jalan Taiko untuk menyeberangi kesengsaraan kaisar. Hanya 2 kaisar, Tianming dan Ming, yang tahu bahwa gemuruh yang didengar oleh dunia tidak tahu dari mana asalnya. Semua yang mereka tahu adalah suara gemuruh, yang membuat orang merasa berdebar. Underworld Emperor menutup matanya, menatap misteri alam. Di pilar ajaib, setan surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah habis, menutupi langit seperti tirai awan. Seperti karpet hitam, menutupi bumi, berguling-guling di setan, tidak sulit untuk melihat wajah masing-masing, semuanya ganas dan tirani. Namun, sejauh ini tidak ada kaisar yang terlihat keluar dari pilar ajaib. Prajurit iblis surgawi sangat disiplin dan teliti. Dia masih menunggu kaisar datang. Ada begitu banyak raja iblis dan jenderal iblis yang kadang-kadang melihat kembali ke pilar iblis. Sudah hari seperti itu. Kaisar pasti kalah jalannya. Ada masalah dengan saluran pilar ajaib. Mata Underworld Emperor berkedip-kedip, dan dia melirik pilar ajaib, berdengung dan bergetar, dan itu sangat tidak stabil, itu akan berguncang dari sisi ke sisi dari waktu ke waktu, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ini menarik. Lebih baik mati di dalam. Keinginan itu baik, tetapi kenyataannya keren. Diiringi oleh suara mendengung dari pilar ajaib, 3 sosok agung keluar dari pilar ajaib tanpa urutan tertentu. Langkah mereka secara mengejutkan tersinkronisasi. Itu adalah 3 kaisar iblis surgawi, semuanya memiliki rambut ungu berkibar. Salah satunya memiliki pola bulan sabit yang terukir di antara alisnya, yang lain memiliki pola matahari yang terik di antara alisnya, dan yang ketiga memiliki pola bintang yang terukir di antara kedua alisnya. Alis. Mereka adalah Kaisar Iblis Yin, Kaisar Iblis Yang, dan Kaisar Iblis Bintang. Ketiganya adalah kembar 3, mereka terlihat persis sama, bahkan hukum jalan Kaisar, nafas jalan Kaisar, dan asal-usul jalan Kaisar semuanya sangat mirip. Kaisar dunia bawah mengangkat alisnya, dan Daozu juga menyipitkan matanya. Si kembar 3 semuanya adalah Kaisar, 3 makhluk tertinggi dari satu keluarga. Aku telah melihat Kaisar Agung. Para prajurit iblis surgawi berteriak serempak dan berlutut dengan satu kaki. Ketiga kaisar tidak menanggapi, darah menetes dari sudut mulut mereka, penampilan mereka cukup memalukan, dan tubuh kaisar juga berlumuran darah. Sepertinya ada yang salah dengan lewatnya pilar ajaib. Mereka datang di sini dengan kekuatan penghancur sepanjang jalan iblis surgawi tertegun, merasa bahwa ketiga kaisar bertengkar dengan yang lain di terowongan, dan mereka dipukuli habis-habisan. Semut, gemetar. 3 kaisar iblis tersenyum pelan, meskipun peringkat mereka tidak tinggi dan kondisi mereka tidak terlalu baik, mereka bertiga penuh percaya diri,
dan mereka memutar leher mereka dengan nyaman, mata mereka penuh dengan penghinaan, dan mata mereka suram dan tirani. Bersenandung. Kaisar Setan Yin mengangkat tangannya dan mundur dari formasi Kaisar Abadi-Abadi. Kaisar Yang Mo mengucapkan mantra, dan mengusir aura abadi dari jalan Kaisar, yang berubah menjadi jalan sihir gelap, mengabaikan penghalang bidang penglihatan, dan membuka jauh dari alam halus ke surga. Adapun Star Demon Emperor, dia menjaga pilar Optimus. Bunuh aku, jangan tinggalkan satu pun. Sudut bibir Kaisar Iblis Yin dan Yang sedikit melengkung. Diperintahkan, pasukan gelap iblis surgawi bergerak bersama, iblis dan iblis berguling, menyapu tentara iblis dan jenderal, dari lorong itu, menyerbu surga, hantu yang datang dari neraka, wajah mengerikan mereka semuanya mengerikan. Mendengar suara itu, Raja Dewa Penciptaan yang berkeliaran di langit berbintang menoleh secara terbuka, dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, setan hitam pekat telah memasuki langit berbintang, penuh dengan setan. Invasi iblis surgawi. Raja Cujiang yang berada di sampingnya telah mengirimkan suaranya ke segala arah. Ledakan, ledakan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, keduanya berbalik ke samping, dan dua kaisar iblis Yin dan Yang telah membunuh mereka, jatuh ke langit berbintang, menginjak-injak medan bintang, dan menggulingkan Raja Cujiang dan Dewa Penciptaan, dan membawa Raja Keberuntungan bersamanya para biksu dari surga di bidang bintang juga dimusnahkan sepotong demi sepotong. Bunuh. Setan langit kemudian bergegas keluar, seperti semburan yang menghancurkan bank, mengalir ke langit, dan ada gerbang domain yang turun di banyak bidang bintang. Untuk masing-masing, setan langit yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dan bergegas ke setiap langit berbintang, setiap bidang bintang, dan setiap bintang kuno, dia menjalankan perintah Kaisar, untuk membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Genderang perang di langit berbunyi, bergema di langit berbintang. Perang. Para kultivator surga berteriak, berkumpul dari langit berbintang, dan berbaris dalam tim persegi untuk menghadapi iblis yang menyerang. Semangat juang tinggi, dan masing-masing terbakar seperti api yang berkobar. Aku tidak menyusulmu dalam pertempuran terakhir. Aku tidak akan pernah melewatkan pertempuran ini. Puncak Seon mendengus dingin, mengenakan baju besinya, dan mengelilingi langit berbintang tempat kedua kaisar iblis itu. Jangan, bahkan tidak berpikir untuk pergi setelah meninggalkan surga. Alam ethereal, pilar Optimus ada di alam ethereal. Hancurkan pilar iblis dengan cepat. Shiken, periksa semua orang. Raja manusia duduk di gerbang Tianxuan, dan dia adalah komandannya. Hanya ada satu keluarga iblis surgawi, tidak semuanya, dan ada pilar sihir kedua yang tersembunyi di depan Anda. Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Jika tidak ada Kaisar Huang yang duduk di kota, Kaisar Puncak bernama Penghakiman akan meratakan surga. Ye Chen. Fuya mendesis, memanggil Ye Chen. Orang harus berhenti mengambilnya dulu, dan hancurkan pilar sihir terlebih dahulu. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen tidak dapat mendengar kata-katanya, dan harus dipanggil oleh orang biasa. Bagaimanapun, itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergolak, dan ada lapisan penghalang gelap yang menghalanginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah gemuruh, perang telah dimulai. Satu sisi menyerbu, sisi lain bertahan. Pertempuran berlangsung lancar, dan langit berbintang diwarnai merah darah. Engah, engah. Di langit berbintang selatan, Raja Cujiang dan Raja Keberuntungan, saya tidak tahu berapa kali mereka berdarah, dan mereka dipukuli habis-habisan oleh Kaisar Iblis Yin. Raja Keberuntungan berlumuran darah dan bekas luka di mana-mana tubuhnya ketika meledak, otot dan tulangnya terbuka, yang mengejutkan. Di mana orang-orang? Cepat dan bantu pertempuran. Raja Cujiang meraung, dan Raja Keberuntungan juga meraung. Memang benar dia bisa bersaing dengan Kaisar, tetapi jumlahnya harus cukup. Dua orang masih jauh dari pertempuran. Kaisar. Menarik. Kaisar Setan Yin datang melintasi alam semesta, dan semua orang tertawa dan menggoda. Kedua Zundi kecil ini lebih ulet dari yang dibayangkan. Raja Keberuntungan dan Raja Cujiang tidak mengatakan apa-apa, tertawa saja, kamu terus tertawa, ketika kita semua di sini. Jika kamu masih bisa tertawa, kami memiliki nama belakangmu, dan kaisar tingkat menengah keduanya telah dibantai, dan keduanya berani melepaskan ini melompat. Membosankan. Mulut Kaisar Setan Yin meringkuk sedikit, dan dia menyerang kaisar dengan cara pengorbanan. Kali ini, dia tidak menahan diri, dan gerakannya adalah teknik pembunuhan. Setiap kekuatan magis akan menghancurkan dunia. Engah, engah, engah.
Raja Chujiang dan Raja Keberuntungan mundur lagi, latar belakang mereka sedikit lebih lemah dari Raja Chujiang, dan mereka hampir dikalahkan oleh Kaisar Iblis Yin beberapa kali, dan langit berbintang penuh dengan darah dan tulang. Engah, engah, engah. Di sisi lain, Kaisar Iblis yang juga membunuh dengan ceroboh, dan dia sangat kejam. Dia membantai sepanjang jalan, kemanapun dia lewat, medan bintang bergetar, langit berbintang runtuh, dan bintang-bintang diledakkan satu persatu, dan potongan-potongan langit hancur para biarawan, satu demi satu, terkubur menjadi abu. Semut, semua makhluk hidup adalah semut. Kaisar yang iblis tertawa dengan tidak hati-hati, suaranya menggelegar, penuh dengan kekuatan sihir, terlalu banyak makhluk surgawi yang hancur, dan terlalu banyak kaisar semu yang terganggu oleh kekuatan sihir. Zeng, zeng, zeng. Suara pedang terdengar menonjol, menusuk jiwa. 4 pembudidaya pedang puncak langit adalah yang pertama membunuh, 1 orang dengan 1 pedang, dan kaisar yang mau tertangkap basah. Di langit berbintang lainnya, Raja Chujiang dan Dewa Penciptaan akhirnya menunggu bala bantuan dari surga, dan 7 orang yang menyerbu adalah Seng Zun, Diji, Jenderal Dewa Kelima, Yan Huang dan Raja Abadi Yuhua Kaisar Iblis Yin. Semut berani menyerang Kaisar. Kaisar Iblis Yin dan yang mendengus dingin, meskipun keduanya berdarah, mereka tidak setingkat Kaisar umum. Zundi tidak takut, dan bergabung untuk mengepung. Lebih banyak Seon sedang dalam perjalanan. Terlihat bahwa keluargaku adalah yang ke-9. Dalam aliran yang bergolak, Ye Chen mengambil kelompok lain, dan pertanyaannya masih sama, tetapi Kaisar Semu di jaring menggelengkan kepala. Ye Chen merobek celah itu dan mengirimkannya dengan santai. Kemudian, dia berlari jauh lagi, memanggil sepanjang jalan, dan menyelamatkan sepanjang jalan. Cepat kirim aku pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat sialan ini untuk sementara waktu. Ini sangat menjijikkan. Kaisar Harimau Putih menggertak setelah dijemput. Tampaknya 9 anakku yang lama. Ya. Ye Chen bertanya lagi, sebelum dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dengan keras, tanpa sadar memiringkan kepalanya, matanya dalam, dan dia sepertinya bisa melihat pemandangan di alam berkabut melalui penghalang, dan samar-samar, dia bisa melihat pemandangan di alam berkabut. Pilar hitam pekat menembus langit dan bumi. Setan surgawi menyerang. Ye Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba menjadi bergolak. Episode 2979 benar-benar salah perhitungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh menyelimuti langit berbintang, dan pertempuran itu sengit. Kedua kaisar, surga dan iblis, memiliki rambut acak-acakan dan terus melolong. Belum lama ini, mereka dibujuk dengan genit, dan mereka dipukuli oleh kelompok. Kaisar semu itu semuanya galak. Kaisar dipalu, dan pasukan iblis juga diledakkan. Kekuatan bertarung para biarawan surga lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Tidak hanya kaisar meremehkan surga, tetapi juga mereka. Perang ini telah jatuh sejak awal. Angin dikalahkan oleh serangan langit. Ledakan. Ye Chen muncul kembali, sudah berada di alam spiritual. Karena aliran ruang dan waktu yang bergolak, ia selalu bergerak, dan kemana ia jatuh bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Berapa banyak kaisar yang datang? Ye Chen mengerutkan kening, dan samar-samar bisa merasakan aura langit berbintang, dengan aura jalan kaisar, dan ada lebih dari 1. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Dia tahu di mana alam berkabut berada, dan itu memiliki lokasi yang sangat tepat. Dengan pilar itu, akan ada kaisar yang datang dari wilayah iblis surgawi kapan saja, tidak takut pada tingkat dasar dan menengah, tetapi puncaknya. Ledakan, gemuruh. Di alam berkabut, prajurit iblis surgawi menghancurkan kegelapan, memenuhi langit dan menutupi bumi, aura mereka terhubung bersama, membuat alam semesta berosilasi. Di sini, ada juga gelombang iblis surgawi, yang terus-menerus keluar dari pilar iblis. Pergi menemui Star Demon Emperor, duduk bersila di atas pilar sihir, memejamkan mata dan berpura-pura tidur, bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya, ketiga kaisar datang bersama, menyebabkan masalah di bagian itu, dan dia terluka parah. Cepat datang untuk membantu. Tiba-tiba, panggilan seperti itu terdengar dari lautan dewa. Itu dari 2 kaisar iblis Yin dan Yang. Zhu Tian tertangkap basah di awal pertarungan. Sekarang, Zhu Tian telah menstabilkan posisinya, dan banyak puncak-puncak telah terjadi dipukuli, dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah ini Kaisar Zun?
Mengapa kamu begitu galak? Meskipun kami adalah Kaisar Junior, bagaimanapun juga kami adalah yang tertinggi. Kaisar Semu Surga dan dunia manusia bisa bertarung seperti ini. Apakah mereka semua begitu tangguh? Kedua kaisar dalam keadaan linglung, dan para prajurit sihir serta jenderal juga dalam keadaan linglung. Kaisar kita, apakah dia telah dipalu? Kaisar Semu kecil di surga ini semuanya binatang. Star Demon Emperor mengerutkan kening dan bangkit. Saya telah menyembuhkan sebelumnya, tetapi saya belum melihat situasi pertempuran. Sekarang saya telah menggunakan metode rahasia. Melalui mata kedua kaisar, saya dapat melihat gambarnya dengan jelas. Kedua kaisar itu dipalu, dan pasukan iblis itu juga dipalu. Mereka meremehkan langit dan menginvasi berkali-kali lagi pula, ada latar belakang yang kokoh. Di bawah kaisar, mereka semua adalah semut. Star Demon Emperor mendengus dingin, melangkah keluar dari pilar sihir selangkah demi selangkah. Dia menabrak tinju emas secara langsung, dan itu keluar tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, bahkan ketika kaisar, dia lengah, dan dia dipukul dengan keras, setengah dari tubuh kaisar hampir terlempar. Itu benar, Ye Chen yang datang, dengan satu langkah ke bawah, alam semesta benar-benar hancur, berpusat di telapak kaki, penyebaran halo, dan saya tidak tahu berapa banyak tentara iblis surgawi yang hancur menjadi abu, dan terlalu banyak setan surgawi dihancurkan sehingga mereka tidak bisa meluruskan punggung mereka. Bagaimana mungkin? Tentara iblis surgawi ngeri. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapan mereka. Dia jelas-jelas kaisar semu, dan dia jelas seorang master setengah langkah. Holy Fisik. Star Demon Emperor telah memperbaiki tubuhnya, menyipitkan matanya sedikit, dan menggertakkan giginya. Sulit dipercaya ketika Holy Fisik setengah jadi menjadi begitu kuat, dan matanya bereinkarnasi. Mata, atau mata kekacauan. Ye Chen mengabaikannya dan hanya melihat ke ujung langit. Pilar Optimus itu berdiri di ujung langit, ketika iblis surgawi menyerbu, yang terpenting adalah bertarung dengan cepat. Jika mereka tidak melawan apapun, mereka harus menghancurkan pilar iblis terlebih dahulu. Semut. Mata Star Demon Emperor berwarna merah, dan dia telah menyerang dari langit kaisar yang agung, yang memuntahkan darah setelah dipukuli oleh Zundi. Bagaimana dia bisa menahannya, dan dia harus menemukan tempat untuk kembali. Aku akan membersihkanmu nanti, kata Ye Chen dengan tenang, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Menghancurkan pilar sihir adalah hal yang paling penting. Wajah Star Demon Emperor tiba-tiba berubah, mungkin dia sangat marah sehingga dia melupakan kekuatan supernatural dari mata reinkarnasi dan mata kekacauan. Tidak peduli yang mana, dia bisa masuk dan keluar dari lubang hitam sesuka hati. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia segera membentuk segel, memasang penghalang, menutupi seluruh pilar sihir, dan kemudian memasuki lubang hitam, tetapi dia tidak bisa membiarkannya mendekati pilar sihir. Pilar sihir hancur, bahkan kaisar akan menderita serangan balik, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Keluar. Dengus dingin Ye Chen datang dari lubang hitam. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan Star Demon Emperor, yang baru saja memasuki lubang hitam, berbalik ke samping pada saat berikutnya, dan tubuh kaisar yang baru saja dibentuk kembali berlumuran darah lagi pada saat ini. Hentikan dia. Setan bintang berteriak, lalu memasuki lubang hitam, mengejar Ye Chen. Di bawah perintah, Raja Iblis dan Jenderal yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan dengan pilar sihir sebagai pusatnya, mereka berbaris lapis demi lapis. Mereka tidak dapat memasuki lubang hitam dan harus bertahan secara pasif. Tunggu, bisakah kamu menyimpannya? Ye Chen melangkah keluar dengan suara tumpul. Lalu datanglah Star Demon Emperor. Sayang sekali kaki dan kaki Kaisar Iblis Bintang masih lambat. Ye Chen telah menggunakan Dao Kaisar, dan dengan mudah melewati Raja Iblis Mantian dan Jenderal Iblis, dan juga dengan mudah melewati penghalang yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis Bintang, dan melangkah di pilar Optimus. Ledakan, retakan, ledakan. Ketiga suara ini sangat menyenangkan. Dalam sekejap, pilar sihir itu runtuh. Engah. Kaisar Setan Bintang menyemburkan darah dan hampir jatuh ke tangan Sutian. Engah. 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 Kaisar Iblis Yin dan Yang masih dalam perang bintang juga menyemprotkan darah, atau dengan kata lain, semua tentara iblis yang menyerbu kali ini menyemprotkan darah bersama. Pilar ajaib adalah fondasinya, jika dihancurkan, bukankah itu akan menjadi serangan balik? Serangan balik adalah serangan balik, tetapi tentara sihir dan Jenderal Iblis belum menghilang. Tampaknya klan ini, seperti klan teratai hitam,
dapat bertahan hidup di surga bahkan tanpa pilar sihir, tetapi kekuatan tempurnya sangat berkurang. 1 poin kurang, dan sangat sulit untuk pulih. Sialan. Star Demon Emperor mendesis dan meraung, matanya penuh keganasan, dia benar-benar lengah, meremehkan tubuh suci ini, dan memanfaatkan celah, seorang kaisar agung yang dijaga di sini, dan dia menghancurkan pilar Optimus. Sialan. Kaisar Iblis Yin dan Yang juga memarahi dan melolong marah. Aku tidak tahu apakah mereka memarahi Ye Chen atau Kaisar Iblis Bintang keluarganya. Bahkan tidak bisa memegang pilar ajaib. Selamatkan aku. Menanggapi mereka adalah seruan minta tolong Star Demon Emperor. Pilar Optimus dihancurkan, dan Kaisar ke-10 Great Chu akhirnya membebaskan tangannya, dan mengejar Kaisar Agung sampai meledakkan palu. Engah, engah, engah. Cahaya darah hitam pekat meledak ke alam berkabut. Star Demon Emperor sengsara, dia telah dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa diam, tidak ada bentuk manusia untuk dibicarakan, dia marah sebelumnya, tapi sekarang dia takut, tubuh suci ini terlalu menakutkan. Ini adalah kasus di ibu kota Kaisar, belum lagi para jenderal tentara iblis surgawi, hati mereka gemetar, murid mereka mengerut, Kaisar tertinggi dipukuli begitu tak berdaya. Engah, engah. Kaisar Iblis Bintang sengsara, dan Kaisar Yin dan Yang sama. Mereka awalnya dikalahkan oleh kelompok puncak Seon, tetapi sekarang pilar iblis dihancurkan, mereka menderita serangan balik yang mengerikan dan dipukuli lebih keras. Ayo pergi. Kedua kaisar segera berbalik dan menghilang bersama dalam sekejap. Kemana harus pergi? Puncak dari orang yang paling kuat mendengus dingin, dan langsung pergi ke alam berkabut. Selamatkan aku, selamatkan aku. Raungan Kaisar Iblis Bintang telah berubah menjadi lolongan. Keagungan, kesombongan, kekuatan supernatural, dan asal-usul kaisar semuanya menjadi sia-sia di depan tubuh suci. Sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen dingin, dan pukulannya menghancurkan dunia. Hancurkan. Dua kaisar Yin dan Yang terbunuh, mereka pasti menggunakan metode rahasia, dan mereka kembali dari langit berbintang dalam sekejap, satu orang dan satu telapak tangan, dan bersama-sama mereka melawan Ye Chen dan menyelamatkan Iblis Bintang Kaisar. Langit. Setengah langkah, seberapa kuat? Masih memiliki tubuh suci. Triplets. Ye Chen sedikit mengernyit, ternyata itu adalah 3 kaisar dari keluarga yang sama. Ketika dia melihatnya, ketiga kaisar berdiri berdampingan dalam barisan yang rapi, dan mereka langsung cocok satu sama lain, dengan pola sihir kuno terukir di antara alis mereka, yang gelap dan magis. Ledakan. Setelah itu, saya melihat cahaya sihir yang cukup hitam, dari penutup roh langit dari gabungan Kaisar Iblis, langsung ke langit yang luas, merobohkan ketiadaan, lubang besar, jalan jahat Kaisar itu mengerikan, penglihatan dari cara Kaisar adalah penghancuran, yang paling penting adalah pangkat Kaisar mereka, yang jelas merupakan tingkat dasar, tetapi setelah fusi, mereka adalah Kaisar dasar, dan mereka telah naik ke Kaisar perantara. Kamu telah menyinggung perasaanku. Gabungan kata-kata Kaisar Iblis itu agung, dingin dan sunyi, dan suaranya seperti guntur abadi, yang menghancurkan kubah langit abadi, dan niat membunuh yang mengerikan bahkan membekukan alam semesta. Abis, dimainkan kehancuran. Ekspresi Ye Chen tetap sama, dia menyerang di tempat, dan bergabung menjadi Kaisar tingkat menengah, yang berbeda dari Kaisar tingkat menengah yang sebenarnya, pangkatnya sama, tetapi kekuatan tempur dan kekuatan dewanya tidak sedikit. Sedikit lebih buruk. Membunuh. Kaisar Iblis gabungan berteriak dan datang dengan iblis mengerikan itu. Perang. Teriak Ye Chen nyaring, dengan semangat juang yang tak tertandingi. Ledakan. 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 Pertempuran hebat pecah, dan alam berkabut runtuh sedikit demi sedikit. Setan surgawi di dalamnya, melolong terus-menerus, dikuburkan satu persatu setelah Dao Kaisar. Bukan hanya iblis yang menderita, tetapi juga Kaisar semu surga. Seperti Dewa Pedang, seperti Kaisar, dan seperti para dewa, mereka mengejar dua Kaisar Yin dan Yang, mereka baru saja mengejar tepi darah. Kaisar menengah. Dewa Raja Keberuntungan mengangkat alisnya, ekspresinya tercengang. Pas. 3 kaisar dari. Bukan benar-benar kaisar tingkat menengah. Satu keluarga, benar-benar luar biasa. Ledakan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang mengejutkan, bergema melalui medan bintang, dan lingkaran cahaya kaisar menyebar. Dan kaisar. Semua kuaso Dimen melihat ke satu sisi dengan mata menyamping. Itu adalah Ziwei Starfield. Sebuah retakan meledak di Chang Miao. Itu sangat besar. Sosok berlumuran darah jatuh dari dalam.
Itu tampak seperti manusia, tetapi itu adalah monster dengan kepala besar, mata merah darah, dan kaki seperti cakar, penuh sisik. Lihat ke belakang, ada juga ekor yang terlihat seperti ekor naga, sangat ajaib. Itu benar, itu adalah iblis jahat, atau kaisar iblis jahat. Iblis jahat menyerang. Semua biksu yang berada di Ziwei Starfield, yang berperang melawan iblis, semuanya mendesis keras. Ledakan. Di tengah suara mendesis, kaisar jahat telah duduk. Telapak kaki kaisar terlalu berat, dan sebuah bintang dihancurkan dengan satu kaki. Lingkaran cahaya hitam menyebar. Tidak hanya para biarawan di surga, tetapi bahkan para jenderal dari tentara iblis terkejut bunuh tak terhitung jumlahnya. Ini, surga. Kaisar Emo melihat sekeliling dan mengenali di mana itu. Di matanya, ada sosok gelap, termasuk tentara dan jenderal iblis surgawi, dan biksu dari surga. Tidak sulit membayangkan bahwa itu adalah iblis surgawi. Menyerbu surga, dan bertarung dengan sengit. Emodi tertawa entah kenapa, dia awalnya berada di jalan Taigu, dia bersembunyi dari kaisar manusia tanpa kepala, tetapi dia jatuh ke dalam lubang dalam keadaan linglung, muncul kembali, dan datang ke surga. Di jalan Taiko, dia adalah adik laki-laki. Tapi di surga, dia yang tertinggi. Menarik. Dia tersenyum, senyumnya sinis dan tirani, dan dia dengan nyaman menghirup nafas surga. Bau darahnya begitu indah sehingga membuatnya ingin menjadi gila karena kegembiraan. Kemudian, pembunuhannya dimulai, dia membuka mulut ajaibnya, dan menelan sebuah bintang dalam satu tegukan, dan semua makhluk di langit ditelan menjadi abu olehnya. Invasi setan jahat. Hanya dalam 3 saat sebelum dan sesudah, raungan datang dari medan bintang Tianyuan dan medan bintang Yinming, dan ada juga invasi setan jahat, dan di setiap sisi, ada kaisar setan jahat yang juga jatuh dari retak. Dari iblis jahat menyerang. Suara melolong tidak berhenti, langit berbintang di timur, langit berbintang di barat, langit berkabut di selatan, dan ketiadaan di utara semuanya menyerukannya, dan kekuatan kaisar menyebar tanpa batas. Halo jalan kaisar, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, saya tidak tahu berapa banyak biksu dari surga yang dimakamkan di bawah otoritas kaisar, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk dari surga yang ditelan abu oleh kaisar. 7 kaisar setan jahat. Wajah para pembudidaya langit sangat pucat. Tidak hanya mereka, bahkan Seonpik juga sama. Di sisi lain, Jenderal Iblis Surgawi dan Kaisar Iblis gabungan semua tertawa dengan tidak hati-hati. Mereka awalnya dirugikan, tetapi karena Kaisar Iblis jahat, situasi pertempuran langsung terbalik. Tunggu. Suara Ye Chen datang dari alam berkabut, dan diberkati dengan kekuatan roh primordial, yang menyebar ke seluruh langit berbintang. Dia tampak gila, menyerang Batian jadi, dia hanya ingin membunuh Kaisar Iblis gabungan ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian pergi ke langit berbintang untuk membantu dalam pertempuran. Tingkat menengah, jika ada puncaknya, itu akan terjadi bencana. Perang. 9 Kaisar Chu besar berkumpul bersama, semuanya mengenakan baju besi berlumuran darah, dan semuanya membawa senjata magis, menyapu langit, mereka bergegas ke langit berbintang timur, dan langsung menuju Kaisar jahat pertama. Perang. 9 jenderal besar juga berkumpul bersama, darah dikorbankan ke sumbernya, darahnya terbakar, bertukar kekuatan tempur puncak, dan bergegas ke bintang barat, dan langsung pergi ke kaisar jahat kedua. Perang. Yan Luo dari 10 istana berteriak, seperti 10 dewa, mereka melintasi alam semesta, menghiasi langit berbintang, membunuh Chang Miao di selatan, dan langsung pergi ke kaisar jahat ketiga. Perang. Taisang Laojun, Yuan Shitianzun, Jiang Taigong, pemimpin Tongtian, Jenderal Long Changji, membunuh ketiadaan di utara, dan langsung pergi ke kaisar jahat keempat. Zeng. Pedang abadi berdentang, 4 pembudidaya pedang puncak bergerak bersama, dan ibu abadi Yaoqi dan Dong Huang Taixin menyerang Ziwei Xingyu untuk melawan kaisar jahat kelima. Perang. Berdiri bahu-membahu dengan kaisar, Raja Dewa Keberuntungan, tubuh abadi laki-laki, dan Master Naga dengan 3 jiwa dalam 1, bergegas ke medan bintang Tianyuan untuk melawan kaisar jahat ke-6. Perang. Raja Iblis menelan surga, Raja Dewa Penghancur Besar, Dewa Tulhu yang menawan, Raja Abadi Berbulu, 9 surga Xuanfei, Jiang Taixu, dan Phoenix, semuanya menuju medan bintang Yinming dan langsung menuju kaisar iblis jahat ke-7. Bencana kekaisaran, malapetaka. Kaisar dunia bawah bertanya dengan ekspresi serius. Alasan mengapa begitu banyak kaisar jahat jatuh pasti karena kesengsaraan kaisar di Jalan Taiko, yang menyebabkan Jalan Taiko runtuh lagi, dan banyak retakan muncul.
Daozu Hongjun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kebisuannya mengerikan. Mengapa dia jatuh ke dunia manusia di tiga alam surga, bumi dan manusia? Datanglah kepadanya di dua alam surga dan neraka, alam apapun baik-baik saja. Jika pertarungan berlanjut dengan postur ini, surga mungkin tidak dapat menahannya. Episode 2980 Bencana Dunia Manusia. Ledakan. Gemuruh. Jalan Taiko meledak, dan guntur kaisar menghancurkan langit dan bumi. Langit juga bergemuruh, dan seluruh langit berbintang bergetar. Underworld Emperor menebak dengan benar, memang karena kesengsaraan kaisar Jalan Taiko terganggu, dan itu juga menyebabkan Jalan Taiko runtuh lagi selama keruntuhan, banyak retakan yang meledak. Membunuh. Perang. Deru langit berbintang mengguncang alam semesta. Ye Chen sedang bertarung, Kaisar Zundi di puncak sedang bertarung, dan para biksu di surga juga bertarung. Tentara berperang melawan tentara dan jenderal, dan mereka bertempur sampai gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, terlalu banyak retakan yang meledak, dan ada air terjun hitam pekat yang mengalir dari retakan tersebut. Itu bukan air terjun, tapi iblis hitam pekat, dengan banyak iblis melingkar di sekitarnya. Jumlah mereka membuat puncak kulit kepala Seon mati rasa. Ada lebih dari satu tempat, dan ada terlalu banyak langit berbintang, yang mana gelap dan menindas. Membunuh. Ketika setan jahat datang, ekspresinya sama dengan Kaisar Setan Jahat. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi ganas. Dia bergabung dengan tentara setan surgawi dan menyerang para biarawan di surga. Engah, engah, engah. Langit cukup tragis, bukan tragis biasa. Bunga darah sering mekar, membentuk satu demi satu, menghadap ke langit, pasukan iblis jahat dan iblis surgawi, itu adalah lautan yang gelap, dan langit dikalahkan sepanjang jalan. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, tidak bisa duduk diam, mereka berdua menatap Chang Miao, itu sudah cukup, jika ada yang lain, surga tidak tahan lagi, ada terlalu banyak jenderal di tentara iblis surgawi emo. Sayangnya, banyak hal menjadi bumerang. Ketika mereka melihatnya, banyak retakan di langit berbintang meledak, dan ukurannya jutaan kaki. Jiwa jahat dan tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh darinya, membentuk lautan luas lainnya. Membunuh. Setan langit dan setan jahat yang telah bersembunyi di lubang hitam sebelumnya juga terbunuh. Setelah menunggu lama, mereka lolos dari pengejaran dan pembunuhan langit lagi dan lagi, hanya menunggu hari ini. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan dibagi menjadi 4 kelompok. Cara pertama adalah membunuh di langit berbintang. Pasukan kedua menyerbu Xuan Huang Xinghai, dan kapal perang yang gelap gulita semuanya dikurung dengan setan mengerikan, sebesar gunung, mendorong gelombang besar. Perang. Di seberang, kapal perang Xuan Huang juga berbaris. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu serangan dan satu pertahanan, kedua belah pihak saling berhadapan di lautan bintang. Membunuh. Tentara ketiga menginvasi benua Nether. Perang. Makhluk surgawi yang menjaga dunia bawah telah memanjat tembok kota, baik tua maupun muda, bangkit untuk melawannya. Membunuh. Tentara keempat mengepung Dacu. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Para biksu Dacu tidak takut, masing-masing mengenakan baju besi, memanjat tembok kota, dan bersumpah untuk mempertahankan perbatasan sampai mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Raja Manusia menjadi pucat ketika dia melihat kerumunan orang di langit. Saya pikir hanya setan surgawi yang dapat menanganinya sepenuhnya, tetapi sekarang tampaknya situasinya di luar kendali. 3 kaisar setan surgawi, 7 kaisar setan jahat, dan setan surgawi dan setan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Barisan yang luar biasa. Ledakan. Suara ledakan muncul kembali, dan kebocoran rumah yang sebenarnya terjadi pada hujan semalaman, dan kedalaman langit berbintang meledak lagi, retakan terbentuk, dan sesosok berlumuran darah jatuh. Kaisar jahat ke-8 telah tiba. Perang. Dengan suara teriakan, anak-anak Xuan Yuan, Suangwu, Yuming, Tiankui, Wu Ji, Zutian, Yukong, dan King Di semuanya mengenakan baju besi berlumuran darah, dan mereka menyerang dari segala arah. Ayolah, hari ini mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka semua menanggung jiwa kaisar, yaitu jenis jiwa yang dipanggil dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri, milik ayah dan kaisar mereka, dan mereka memiliki sedikit kekuatan kaisar. Melihat pemandangan itu, kaisar dunia bawah merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apakah kaisar dapat membunuh kaisar atau tidak, mereka semua ditakdirkan untuk mati.
Roh primordial telah dikorbankan. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Dari mereka, dia sepertinya melihat punggung kaisar, dan banyak dari mereka adalah teman-temannya. Ledakan. Benua Nether dikalahkan, dan tembok kota dilanggar oleh pasukan iblis. Tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Ledakan. Great Shu juga kalah. Pasukan iblis surgawi dan iblis jahat menyerbu dari Beizhen Changyuan. Dimanapun mereka lewat, istana runtuh satu demi satu, dan gunung-gunung diledakkan satu demi satu. Gunung dan sungai besar hancur. Ledakan. Xuan Huang juga dilanggar, dan pasukan iblis surgawi dan jahat menyerbu benua Xuan Huang, seperti petak-petak samudera yang gelap gulita, menelan setiap inci sungai dan gunung besar. Pada saat itu, 5 aurora melesat ke langit. 5 area terlarang Xuan Huang semuanya telah dibuka segelnya. Melihat iblis mengerikan yang menutupi cahaya dunia, wajah 5 raja surgawi di area terlarang semuanya berubah. Apakah ini invasi? Kenapa ada begitu banyak dewa? Ledakan. Ketika saya melihatnya, celah itu terbuka lagi. Kaisar jahat ke-9, turun, jatuh di Xuan Huang Zhongzhu, dan meruntuhkan gunung peri. Raja Surgawi. Tianzu telah mengenakan baju besinya, matanya merah darah, menatap Tianzu Tianwang. Bukan hanya dia, tetapi semua tetua dan junior di 5 area terlarang telah mengenakan baju besi mereka, dan mereka semua mengepalkan tangan. Pedang mereka erat-erat. Melihat Raja Surga di rumah. Sialan, tidak apa-apa, bunuh aku. Lagi pula, mereka masih menunggu perintah. 5 Raja Surgawi dari area terlarang keluar bersama-sama, membawa tentara kaisar, dan langsung menyerang kaisar jahat ke-9 di belakangnya. Terlalu banyak orang mengikuti, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Zun tua yang telah berdebu selama bertahun-tahun. Jaga area terlarang. Ketika Raja meninggalkan area terlarang, mereka meninggalkan perintah untuk 5 kaisar muda di area terlarang. Para tetua pada dasarnya membunuh mereka, hanya menyisakan junior untuk menjaga. Ledakan. Gemuruh. Api perang pecah di Xuan Huang, dan pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Para pembudidaya Xuan Huang bangkit untuk bertarung, dan potongan-potongan lautan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan kegelapan menjadi seperti rumput, dan langit berlumuran darah. Cukup, cukup. Mata Underworld Emperor sudah memerah. Barisan ini telah mencapai batas dunia manusia. Sayangnya, masih ada kaisar yang datang. Ledakan. Ledakan. Disertai dengan 2 poni, 2 retakan terbuka secara bersamaan. Setelah itu, ada 2 kaisar iblis surgawi. Ledakan. Pada saat yang sama, dunia besar kuno terwujud ke dunia, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya yang telah membelah baju besi mereka keluar dari dalam, dikelilingi oleh energi abadi dan memancarkan cahaya abadi. Itu adalah klan peri, menyerang kaisar iblis hari pertama. Ledakan. Setelah itu, City of Nothers bermanifestasi di langit berbintang. Semua wanita di kota, termasuk Wulei, menyerang kaisar iblis keesokan harinya, bedanya Wulei bergegas ke Dachu dan Tianxuanmen. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ketika dia meninggalkan kota, istana Ling Xiao berdengung dan bergetar. Melihat istana, tubuh halus Ruoxi sedikit gemetar, dan tubuh halus Chu Xuan dan Chu Ling juga gemetar. Mereka bertiga tidak tahu berapa kali mereka cocok bersama. Berlumuran darah, dia masih belum meninggalkan kuil Ling Qiao. Ledakan, ledakan, ledakan. Api perang yang berdarah telah mewarnai langit dari banyak sekali domain, setiap bidang bintang, setiap langit berbintang, dan setiap bintang, ada pertempuran besar, tidak ada yang menumpahkan darah di langit, banyak orang bergegas ke ruang angkasa, mayat ditumpuk naik ke gunung, dan darah mengalir ke sungai, membunuh orang. Dunia diwarnai neraka berdarah. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga menjadi pucat. 9 kaisar iblis jahat, 5 kaisar iblis surgawi, total 14 kaisar, dan iblis surgawi dan jenderal jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini, mungkin sejak Perang Pengadilan Surgawi kuno, adalah invasi terbesar langit oleh domain asing kecuali Ruoxi, surga dan dunia manusia dapat dikatakan memiliki semua latar belakang mereka. Bencana kekaisaran itu benar-benar bencana. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan terdengar lagi. Kaisar Jie. Kedua kaisar memandang ke samping ke langit berbintang. Sepotong langit berbintang itu, yang sering mereka lihat, hutan belantara. Itu benar, itu liar. Ketika kedua kaisar lewat, ada sosok berlumuran darah yang jatuh dari ketiadaan, tepatnya jatuh dari aliran ruang dan waktu yang bergolak, dan sosoknya masih mengejutkan. Dia adalah Dongshen Yaoqi.
Dia baru saja jatuh dari aliran ruang dan waktu yang bergolak. Ye Chen tidak menemukannya karena dia sedang dalam mimpi, bukan karena pikirannya dalam mimpi, tetapi karena seluruh tubuhnya dalam mimpi. Alasan mengapa kedua kaisar memandangnya adalah karena guntur dan kilat dari jalan kaisar merobek tubuhnya, yang merupakan pendahulu dari malapetaka kaisar sebelum guntur dan kilat terlihat, ada gemuruh terlebih dahulu. Memperkenalkan kesengsaraan kaisar saat ini, ke surga, seperti menambah penghinaan pada luka, itu adalah malapetaka. Jika posisi surga terungkap, akan ada lebih banyak invasi. Tidak lama setelah Kaisar Zun mencapai kesempurnaannya, dia benar-benar menyentuh penghalang Dao Kaisar. Kaisar dunia bawah mengerutkan kening, mencerahkan hukum ruang dan waktu. Kaisar Dao Zu sedikit menyipitkan matanya, dan melintasi dua dunia manusia dan dunia bawah, dia bisa melihat tubuh Jining Suang terjalin dengan hukum ruang dan waktu. Ini, mungkin, adalah kesempatan bagi seorang junior yang belum lama disempurnakan sebagai Kaisar Semu untuk menyentuh penghalang jalan Kaisar. Baginya, ratusan tahun yang penuh gejolak lebih dari sekadar kesempatan, itu hanyalah sebuah keberuntungan yang menantang surga. Sayangnya, waktunya salah. Umurnya baru lebih dari 1000 tahun. Perubahan tubuhnya lebih dari 1000 tahun. Daozu melihatnya lebih jelas, gadis kecil yang mengembangkan cara segala sesuatu dan cara bermimpi, mungkin jatuh ke dalam mimpi dalam arus yang bergejolak. Selain itu, saya menghabiskan waktu dalam mimpi saya. Waktu yang lama tak terbayangkan bagi orang biasa. Meskipun itu adalah ilusi dalam mimpi, perubahan hidup telah menjadi kenyataan. Usianya yang sebenarnya hanya lebih dari 1000 tahun, tetapi dengan tahun-tahun mimpinya, dia setidaknya berusia 3000 tahun. Kehidupan di tubuhnya tidak dapat disalin. Dengan cara ini, dengan bakat Ye Chen yang tidak lemah dari Yao Qi, tidak terlalu mengejutkan untuk menyentuh penghalang jalan kaisar pada usia 3000 tahun. Jika Ye Chen dibiarkan hidup sampai usia 3000 tahun, jika dia tidak berhasil, akan sulit toleran. Prinsip ini juga berlaku untuk Yao Qi. Di alam liar, Jining Suang akhirnya berdiri teguh. Kedua kaisar menebak dengan benar, dia benar-benar memahami hukum ruang dan waktu dalam aliran yang bergolak, dan memang melewati periode waktu yang sangat lama dalam mimpi. Begitu lama hingga kesempatan tiba-tiba datang, dia menyentuh penghalang jalan kaisar. Dan dia bisa melihat gerbang jalan kaisar dalam kegelapan. Engah. Jining Suang memuntahkan seteguk darah, langkahnya terhuyung-huyung, dia sedikit goyah, wajahnya pucat, ekspresinya menyakitkan, dan napasnya tidak stabil. Seseorang memaksanya untuk melewati bencana. Kata Daozu dengan santai, matanya sedikit tertutup. Saat berikutnya, Daozu membuka matanya secara terbuka, dan dari kegelapan, dia menemukan pedang patah warna-warni. Pedang Zuxian. Daozu mendengus dingin, Kaisar Jie dapat menekannya, dan alasan mengapa Jining Suang tidak dapat menekannya pasti karena seseorang berada di belakang layar. Dan orang itu adalah Zhu Xianjian, yang telah memberlakukan semacam metode terlarang untuk memaksa Jining Suang melewati malapetaka. Tujuannya sangat jelas, untuk menggunakan kesengsaraan Kaisar Jining Suang untuk mengekspos posisi surga, untuk menarik lebih banyak iblis surgawi. Itu tidak akan memberi Zhu Tian kesempatan untuk berdiri dengan baik. Jining Suang terlihat lebih kesakitan, mengerang kesakitan. Dia tidak ingin melewati malapetaka, dan pada titik ini, dia tidak bisa melewati malapetaka. Namun, ada kekuatan dalam kegelapan yang memaksanya untuk melewati malapetaka. Rasanya seperti sedang berdiri di tebing, dan seseorang di belakangnya mendorongnya, mencoba mendorongnya ke dalam jurang. Dengan cara ini, dia secara paksa menekan, dan kekuatan gelap mendorongnya secara paksa, yang satu menekan, yang lain berdampak, kedua kekuatan bertabrakan, menenggelamkan pikirannya. Sejak saat itu, matanya yang jernih dan indah berangsur-angsur kehilangan kejernihannya, dan matanya menjadi hampa, dan ekspresinya berubah dari rasa sakit menjadi kusam, dan seluruh tubuhnya seperti mayat berjalan. Sialan. Underworld Emperor mendengus dingin, dan terlihat bahwa Jining Suang dalam keadaan linglung, tanpa kejernihan pikiran. Ledakan. Ketika kata-kata itu jatuh, Chang Miao mendengar ledakan, dan penindasan di Jie dipatahkan dengan linglung. Jalan Dewa Kaisar akan datang, apalagi Jining Suang. Bahkan jika dia dalam keadaan yang jelas, dia bisa tidak lagi menekan di Jie. Tidak ada tanda-tanda penglihatan Kaisar. Dia pasti akan mati ketika dia melewati malapetaka.